Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita semua termasuk hamba-Nya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan khotbah yang bertemakan Islam, kebangsaan, dan nasionalisme. Yang pertama, kita akan membahas tentang keislaman dan kebangsaan. Keislaman dan kebangsaan merupakan dua wawasan utama yang harus ada dalam setiap ormas atau organisasi kemasyarakatan Islam yang ada di Indonesia. Wawasan keislaman penting karena ia merupakan landasan pokok yang selanjutnya akan menjadi sumber sekaligus spirit dalam menjalankan dan mengembangkan organisasi dakwah. Sedangkan wawasan kebangsaan penting karena organisasi dakwah yang dimaksud tumbuh dan berkembang di sebuah negara Indonesia. Untuk itu, sikap nasionalisme menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. Oleh karenanya, setiap SDM atau kader dalam organisasi dakwah harus memiliki wawasan keislaman dan kebangsaan yang komprehensif. Tidak hanya paham, namun juga harus diinternalisasi dan diamalkan di setiap gerak langkah dalam menjalankan roda organisasi. Wawasan keislaman tanpa disertai dengan wawasan kebangsaan dapat berdampak pada melemahnya sikap nasionalisme. Tanpa wawasan kebangsaan yang kokoh, organisasi dapat terjebak pada sikap fanatik berlebihan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada sikap intoleran pada organisasi dan bahkan keyakinan lain yang tidak sama. Lemahnya sikap nasionalisme juga akan berdampak pada melemahnya institusi penyebutan organisasi dakwah yang dimasukkan untuk menyebut ormas Islam, karena dalam tiap ormas Islam pasti memiliki misi dakwah. Untuk itu, istilah organisasi dakwah sama dengan ormas Islam dalam negara. Karena sudah menjadi fakta bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dan kecenderungannya para pemeluk Islam telah berafiliasi pada organisasi dakwah atau ormas Islam tertentu, sehingga sangat logis jika wawasan kebangsaan para kader-kader ormas Islam atau organisasi dakwah melemah, maka akan berdampak pada melemahnya institusi negara. Jika institusi negara telah melemah, maka dapat disimpulkan bahwa negara tersebut akan mudah tercerai-berai sekaligus lemah atau inferior di hadapan negara-negara lain. Sebaliknya, jika hanya wawasan kebangsaan tanpa disertai wawasan keislaman, maka secara otomatis organisasi dakwah tidak akan bisa berkembang sesuai fitrahnya. Bagaimana mungkin SDM organisasi dakwah lemah pada wawasan keislamannya? Lantas apa yang akan didakwahkan? Menyadari akan pentingnya wawasan keislaman dan wawasan kebangsaan dalam pengembangan organisasi dakwah, maka dalam artikel ini penulis akan membahas tentang konsep-konsep keislaman dan kebangsaan yang menjadi modal pokok dalam pengembangan organisasi dakwah. Bahasan ini meliputi bagaimana konsep Islam dan karakteristiknya, sumber ajaran Islam, dan wawasan kebangsaan, nasionalisme, serta nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Begitu pula keislaman dan kebangsaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam organisasi dakwah. Semua kader atau SDM dalam organisasi dakwah harus kuat dalam kedua wawasan tersebut, bukan hanya memahami namun juga harus terintegrasi dan diamalkan dalam setiap gerak langkah perjalanan organisasi. Untuk itu perlu pemahaman tentang konsep keislaman dan kebangsaan.
Islam dan karakteristiknya. Secara etimologis, Islam berasal dari kata salima yang berarti selamat, sentosa, damai, tunduk, dan berserah. Kata salima kemudian berubah dengan wazan aslama yang berarti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Jadi seorang muslim itu harus patuh, tunduk, dan berserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, Islam juga berarti selamat dan menyelamatkan, serta damai dan mendamaikan. Sedangkan secara terminologis, Islam merupakan agama yang ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai sebuah agama. Islam diyakini mengandung berbagai petunjuk ideal bagi kesejahteraan hidup manusia sebagaimana terdapat dalam sumber ajarannya, Al-Quran dan Al-Hadis, seperti yang dikatakan oleh Rahman. Sesuai dengan Al-Quran bahwa Islam itu syarat dengan ajaran moral yang menekankan pada monoteisme dan kesejahteraan sosial. Masih dalam definisi Islam, menjelaskan bahwa kata Islam oleh ulama eksklusif diterjemahkan sebagai satu lembaga yang bernama Islam. Padahal kata Islam dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 85 yang bunyinya barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, semestinya dipandang secara substansional. Seperti dijelaskan oleh Imam Raghib Al-Isfahani, Islam itu ada dua macam. Yang pertama, Islam di bawah iman, yaitu hanya mengakui dengan lisan saja. Yang kedua, yaitu Islam di atas iman, yang pengertiannya bersamaan dengan pengakuan lisan, juga dalam hati, dan diamalkan dalam perbuatan dengan penyerahan diri kepada Tuhan dalam segala hal yang telah Dia tetapkan dan tentukan. Rasanya tidak mungkin jika Islam yang dimaksud dalam surat Ali Imran ayat 85 itu sebatas Islam di bawah iman saja. Tentu Islam yang dimaksud adalah Islam di atas iman. Islam memiliki titik tekan pada aspek kepasrahan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada sekedar institusi agama yang bernama Islam. Islam tidak cukup hanya sebatas simbol yang bersifat legal formal seperti KTP maupun simbol lain yang melekat pada pribadi seorang, atau pakaian dan atribut-atribut lainnya. Namun lebih pada kepasrahan mutlak pada Yang Maha Kuasa. Contohnya, jika ritual ibadah dipenuhi sifat riya atau ingin dipuji orang lain, maka amalnya pasti tertolak olehnya, sebab tidak pasrah kepadanya, ada rasa ingin dipuji oleh selainnya. Sebab menyekutukan Tuhan dengan orang yang diharap pujiannya. Islam berarti kepasrahan, ketulusan, dan keikhlasan dalam beribadah kepadanya. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam, kita harus lebih mengedepankan aspek Islam di atas iman, bukan sekedar Islam di bawah iman. Sehingga keislaman kita pun akan menjadi sempurna karena dipenuhi dengan rasa kepasrahan yang mutlak kepadanya. Itulah ini dari Islam yang sejati. Pasrah, tunduk, dan patuh Islam bukan sebatas doktrin agama yang berisi ritual saja. Namun Islam juga memiliki beraneka karakteristik, seperti yang dijelaskan oleh Tabrani. Islam memiliki berbagai karakteristik, yaitu bidang agama, bidang ibadah, akidah, ilmu dan kebudayaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, politik, pekerjaan, dan bidang Islam sebagainya. Wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang atau perspektif yang menyatakan komunitas orang yang tergabung dan terikat solidaritas bersama dalam wilayah politis, yang memiliki otoritas politik yang otonom. Menurut Benedict Anderson dalam bukunya Komunitas-Komunitas Imajiner, yaitu renungan tentang asal-usul dan penyebaran nasionalisme, wawasan kebangsaan hanya merupakan cara pandang atau perspektif yang bernuansa kebangsaan. Berbeda dengan wawasan kebangsaan, nasionalisme merupakan paham ideologis kebangsaan, sehingga ia merupakan landasan dan sumber inspirasi bagi seluruh aktivitas kebangsaan. Sehingga nasionalisme merupakan ekspresi identitas yang didasarkan pada asumsi-asumsi bersama
atas kebutuhan komunitas masyarakat untuk menjadi bangsa dan membentuk sebuah negara. Membentuk komitmen keislaman dan kebangsaan. Jika kita membela Islam tetapi tidak membela nasionalisme, maka jadinya kita membiarkan Islam tidak menemukan tempat berpijak di muka bumi. Islam merupakan ide langit dan nasionalisme adalah pemikiran bumi yang menyediakan tanah lapang bagi tumbuh kembangnya ide-ide langit bernama agama. Islam membutuhkan perangkat institusional yang bernama negara sebagai tempat berpijak dan ladang untuk tumbuh kembang. Persoalannya adalah apakah Islam itu harus mewujud dalam negara, atau apakah negara itu harus berbentuk Islam, atau negara itu cukup dijiwai oleh pemikiran Islami. Pertanyaan ini hanyalah mengulang perdebatan klasik yang tak kunjung usai. Teladan bernegara yang diwariskan Nabi melalui komunitas Madinah menggambarkan suatu bentuk negara multikultur yang dijiwai oleh semangat Islam. Nabi merangkai perbedaan agama dan suku di Madinah dengan suatu konstitusi universal yang menghargai perbedaan. Bahkan Nabi tidak pernah menjelaskan perasaan cinta terhadap tanah air sebagai tempat berlindung. Bahkan Nabi sangat mencintai tanah air dan mengajak umat Islam dan seluruh umat yang terdekat dalam Madinah untuk melindunginya. Itulah nasionalisme yang dijiwai oleh semangat Islam. Dari situlah bisa dipahami bahwa cikal bakal Indonesia adalah semangat kebangsaan. Agama masuk sebagai bagian nafas penting dalam perjuangan negara. Agama adalah semangat, tetapi tidak pernah berniat menaklukkan negara. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah khotbah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Khairul kalam subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhul muwafiqu ila aumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.